Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di step 2. Sebelum masuk ke step 2, kita pastikan Arduino ini mampu atau dapat mengirim data melalui serial monitor. Cek di sini. Jangan lupa juga baud rate-nya harus sama ya. Di sini 9600, di sini juga harus 9600. Kalau kita beda, nggak akan kebaca. Begitu pula set baud rate ini harus sama dengan yang ada di Visual Studio. Oke. Kalau sudah pasti jalan seperti ini, kita bisa mulai ke step 2-nya. Oke. Step 2-nya mulai dari tampilan ini, membuat tampilan gitu ya. Ketika kita dijalankan, awalnya tidak ada data yang belum mulai lah, koneksi ke serial portnya itu masih tertutup. Nah, ketika koneksinya terbuka, dia akan menerima data terus-terusan gitu ya, secara real time. Nah, ketika klik start, maka dia akan terima data. Nah, button startnya berubah jadi tulisannya jadi stop, dan ini akan mulai terima data seperti ini. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kan kita pakainya slider ya, track bar. Nah, ketika stop, menutup koneksi, nggak ada data yang diterima, kita set ke 0 semua ya, seperti itu hasil akhirnya. Nah, awalnya kita buat formnya dulu, tambahkan control button angular sama segment ya. Ini angular gaug sama segment gaug. Untuk button ada di sini button. Nah, untuk angular dan segmennya kita pakai yang gaug ya, angular gaug sama segment gaug. Nah, kemudian yang terakhir kita tambahkan pula serial port. Nah, serial port ini ada di all Windows Phone. Oke. Nah, setelah ditambahkan ke sini, kita pastikan di sini sudah ada semua. Ada angular, ada button, ada form, ada segment gaug, dan ada serial port. Ini timer nggak saya pakai ya, jadi kalian nggak usah tambahkan timer, cukup 5 ini aja. Nah, ini di sini saya sudah merubah control name-nya. Kalian kalau mau merubah pun boleh nih, dan saya kasih teksnya itu start, teks awalnya start. Oke. Nah, setelah kontrolnya dibuat, kita masuk ke coding. Kita klik 2 kali buttonnya. Nah, secara otomatis membuat satu metode ini. Belum ada kodenya, kita buat kodenya. Nah, di sini kondisinya seperti yang tadi dijelaskan di awal. Sebelumnya koneksi ke serial port itu tertutup ya, jadi setiap kali button itu diklik, dia akan cek apakah serialnya ini sudah terbuka. Kalau serial terbuka, berarti ketika button diklik, dia akan menutup. Nah, ketika serial portnya tertutup, button diklik akan terbuka. Jadi fungsi dari button tadi itu untuk switch ya, untuk on dan off, untuk open dan close serial port. Oke. Kondisi awal kondisi awal di aplikasi ini, koneksinya kan tertutup, berarti dia akan masuk ke sini ya. Definisikan port name sama baud rate-nya. Portnya kan ngambil dari device manager ya, kalau saya COM9. Baud rate-nya samain juga. Terus di sini kita buka salurannya, serial port 1-nya, dan set teks dari buttonnya menjadi stop ya, hanya seperti ini aja. Dan ketika diklik lagi buttonnya, otomatis kan kondisinya masih terbuka. Nah, kita tutup. Nah, setelah tutup, kita buat value angular sama segmennya itu ke 0 semua, dan buttonnya jadi start lagi, button teksnya. Jadi fungsinya ini tuh hanya untuk switch on off serial port itu ya,
seperti ini. Oke, terus kita kembali lagi ke sini. Nah, untuk terima datanya gimana? Nah, kita masuk ke serial portnya. Serial portnya diklik, terus klik event ini yang ada kayak listrik gini. Nah, di data receive kita tuliskan nama metodenya. Kalau di sini saya tulisnya serial data receiver. Kalau udah, klik enter, dia akan membuat satu metode serial data receiver. Setelah itu kita isi. Isinya seperti ini. Ya, ini boleh. Kalau nggak mau pakai try catch pun boleh. Ya, seperti ini aja boleh. Jadi di serial data receiver ini hanya bekerja ketika serial portnya kondisinya open. Berarti dari sini nih, ya, dia akan otomatis menerima data. Perintahnya untuk membaca data dari serial port pakai fungsi serial port 1 read line. Sebenarnya banyak metode lainnya. Ada read byte, karakter, line, dan lain sebagainya ya. Dan di sini saya pakainya read line dulu aja agar memudahkan dia itu membaca satu baris yang dikirim. Jadinya karena si read line itu balikannya string ini yang di sini ini tipe balikannya ya, string, otomatis kita simpannya ke string, akan disimpan ke variabel data. Kemudian karena si value ini bentuknya double itu kan kayak koma-komaan gitu, desimal. Nah, sebenarnya kita di sini juga bisa si data ini di parsing atau di convert ke double gitu. Cuman kita di sini pakainya integer dulu. Nah, fungsi convert dari string ke integer pakai ini, kode ini. Kalian bisa cari misalkan di Google gitu ya, how to atau bagaimana cara convert string ke integer menggunakan bahasa C#. Tuh, bisa ya. Nah, ini convert jadi nilainya bentuk integer. Baru di situ value ini diset ke angular sama segment seperti itu. Cukup simple kodenya. Nah, di sini. Nah, di sini untuk menghindari error nanti kita perlu masukkan ke try catch. Tapi nanti dulu, itu terakhir. Intinya kita set seperti ini dulu aja. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita coba start. Nah, langsung terima data ya. Data ini sudah bekerja. Oke. Nah, kalau stop, berhenti ke 0 semua. Nah, untuk menghindari error ketika koneksinya itu kabelnya putus atau microcontrollernya error ya, kita sebenarnya ada fungsi lain gitu, try and catch, cuman nanti saya jelaskan gitu ya. Untuk sementara segini dulu aja. Oke, silahkan dibuat.